Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Taala, marilah sama-sama kita mendengarkan kami informasikan kepada para jemaah sekalian bahwasanya waktu Isya pada malam ini untuk mengenal waktu pada bulan yang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah, mari kita lanjutkan kembali pengajian kita masih dalam kaitan membenarkan Rasulullah dengan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah, menjadi bukti bahwa kita membenarkan beliau sebagai utusannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni Kemudian di antara yang disampaikan oleh Rasulullah, yang pertama telah kita bahas Sabtu yang lalu kaitan dengan kebangkitan kita setelah kiamat yang dinamakan dengan nasyar. Kemudian kita akan dihalau kepada satu tempat yang dinamakan dengan peristiwa hasyar. Akan berkumpul semua manusia pada satu padang yang luas yang dinamakan dengan mahsyar. Kemudian kaitan dengan kolam Nabi, syafaat Nabi, dan selanjutnya wajib pula kita meyakini bahwa adanya wasirati, siratal mustaqim, wal mizani, dan mizan, timbangan amalan, wa nahwi dzalika mimma huwa mustirun fi kitabi ahli sunnati, dan seumpama demikian daripada yang dianya itu tertera di dalam kitab ahli sunnah wal jamaah. Dan masih banyak lagi kaitan dengan pemberitahuannya Rasulullah kepada kita. Di antara syirat dan mizan ada perkara-perkara yang lainnya, termasuk dengan surga, neraka, adanya azab dan sebagainya. Apa itu syirat? Dijelaskan syirat itu adalah huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam, satu jembatan yang dibentangkan ala matni jahannam, di atas neraka jahannam. Ariqun minasya'rati, dianya itu lebih halus daripada rambut.
wa ahda minas saifi, dan dianya itu lebih tajam daripada pedang. Fahuwa mithlul Musa, maka dianya sirat itu perumpamaan pisau syukur. Musa, Nabi Allah Musa, arti Musa pisau syukur, silet. Bahkan ke Musa terkenal dinamakan dengan Musa karena dakwahnya itu begitu tajam, begitu cepat, begitu melekat di dalam hati manusia. Maka arti daripada Musa pisau silet. Menyajamun tikin cemuku gitu. Maka begitulah kama sebagaimana ma warada yang datang ia fi ba'dil akhbari, di dalam sebahagian riwayat, yujawidu alaihil awwaluna wal akharuna minal anbiya'i wal malaikati wa ghairuhum zahibina ilal jannati li anna jahannama bainal mauqufi wal jannati, melalui di atasnya siratal mustaqim oleh segala orang-orang yang awal dan orang-orang yang akan terdahulu, minal anbiya, daripada para nabi dan para malaikat dan selain mereka, melewati mereka kepada syurga. Karena bahwa sungguh neraka jahanam itu letaknya bainal mauquf, di antara tempat mauquf berkumpulnya manusia di padang mahsyar, wal jannah dan syurga. Fa awwaluhu fil mauqufi wa akhiruhu ala babil jannah, maka permulaannya sirat itu fil mauquf, di padang mahsyar, dan akhirnya sirat itu ala babil jannah, itulah di atas gerbangnya pintu syurga. Maka semua makhluk Allah, apakah itu malaikat, apakah itu para nabi, para rasul, semuanya akan melewati siratal mustaqim. Semuanya. Karena letak siratal mustaqim itu di atas neraka jahanam, di atas neraka. Permulaan, ujung permulaan sirat itulah padang mahsyar, sedangkan ujung akhirnya daripada sirat itulah gerbang surga. Artinya mahsyar merupakan tempat permulaan berkumpulnya seluruh manusia, neraka di tengah-tengah, surga merupakan akhir. Padang mahsyar, neraka, surga. Siratal mustaqim, itulah penghubung antara mahsyar dengan gerbangnya surga. Nyok kan cerita sebelum bobok apa? Besalah ni yo. Nyok dasar hadis Nabi. Be ente katalah mufhum lam tu. Kemudian was-sahihu annal kuffara yamurruna alaihi, dan bermula pendapat yang sahih bahawa sungguh segala kafir itu melalui oleh mereka kafir di atasnya siratal mustaqim. Menurut kafir, orang kafir juga harus melewati siratal mustaqim. Itu menurut pendapat yang kuat. Waqila, kata sebahagian ulama, annahum la yamurruna ala jami'ihi bal ala ba'dihi thumma yasqutuna finnari. Kata sebahagian ulama, sesungguhnya mereka kafir tidak ada yang mampu melewati di atas siratal mustaqim, baik semuanya atau sebahagiannya. Summa yasqutu finnar, kemudian tentunya mereka semua gugur dalam neraka. Adakah orang kafir yang mampu melewati? Tidak ada, tidak ada satupun. Wa tuluhu salasatu alafin, panjangnya sirat itu adalah 3000 tahun perjalanan. Nyo tahun akhirat, kan tahun dunia.
Satu hari di akhirat 1000 tahun masa dunia. Maka panjangnya Siratal Mustaqim 3,000 sanah, 3000 tahun perjalanan. Alfu su'udin, 1000 tahun dalam keadaan su'ud, menanjak. 1000 tahun perjalanan menanjak. Wa alfu habutin, 1000 tahun dalam keadaan menurun. Wa alfu istiwa, dan 1 tahun lagi dalam keadaan rata. Pertama taik 1000 tahun, tajak dalam keadaan rata 1000 tahun, turun selama 1000 tahun. Kama qalahu Mujahid, sebagaimana yang telah berkata akannya oleh Syekh Mujahid, wa Dhiha, dan oleh Syekh Dhiha. Wa qala al-Fadil bin Iyad, dan berkatalah Syekh Fadil bin Iyad, as-siratu masiratu khamsa asyarata alfa sanatin. Siratal Mustaqim itu jauh perjalanannya 15.000 tahun perjalanan. Ada hadis lain yang mengatakan panjangnya Siratal Mustaqim 15.000 tahun perjalanan. Karena ada 2 riwayat. Satu riwayat menjelaskan 3.000 tahun, hadis yang lain meriwayatkan 15.000 tahun. Mungkin tergantung amalan. Kata beliau, khamsu alafin su'udun, 5 tahun perjalanan di dalam keadaan menanjak. Wa khamsatu alafi habutin, 5.000 tahun dalam keadaan menurun. Wa khamsatu alafin istiwa, dan 5.000 tahun dalam keadaan rata atau datar. Wa qala Sayyidi Muhyiddin bin Al-Qurabi, huwa, dianya di atas Siratal Mustaqim itu sab'u qanatirin. Kata beliau, huwa, dianya Siratal Mustaqim sab'u qanatir, berupa 7 jembatan. Nyokala ilam pendapat. Masiratu kulli, jauh perjalanan tiap-tiap kintarah, 1 jembatan, salah 1 alafi amin, 3 tahun perjalanan. Alfu su'ud wa alfu habut wa alfu istiwa. Nah pula hadis yang menceritakan jumlah jembatan itu bukan 1, tapi 7 jembatan. Satu-satu jembatan berjumlah liyatun dalam keadaan menanjak, liyatun dalam keadaan rata, 3 tahun dalam keadaan turun. Nah yang pegahkan saboh jembatan Siratal Mustaqim, 7 boh jembatan. Nyok berbicara perkara gaib. Para ulama menceritakan sesuai dengan hadis, karena tidak bisa diijtihad. Yang asli pakiban wallahu alam. Nyok dasar daripada hadis Rasulullah. Kemudian fayus'alul abdu anil imanil kamili alal kintaratil ulah, fa in jaa bihi tamman jaza ilal kintaratis saniyah. Maka ditanyakan akan seorang manusia berkaitan daripada masalah iman yang sempurna di atas jembatan yang pertama. Rupanya setiap 1 jembatan ada posko. Yang wate tatamong bak jembatan tersebut, pada pertengahan jembatan ada poskonya. Pada posko tersebut terdapat malaikat yang akan menanyakan kaitan dengan masalah iman. Sempurnakah iman atau tidak orang yang melewati?
Maka bila mana orang yang melewati itu merupakan orang yang sempurna iman, fa in jaa bihi tamman, maka jika orang yang datang itu dengan memiliki iman tamman sempurna, jaza ila kintaratis saniyah, sungguh dia itu akan mampu melewati hingga sampai kepada jembatan yang kedua. Fa yus'alu an kamalis salah, maka pada jembatan yang kedua ditanyakan kembali kaitan masalah kesempurnaan salat. Sempurnakah kita salat yang telah kita lakukan ataupun belum? Sudah semuakah salat itu kita qadha yang pernah kita tinggalkan atau belum? Fa in jaa biha tammatan, bila mana dia datang dengan salat hal keadaan sempurna, jaza ila kintaratis salisah, sungguh dia itu akan mampu melewati jembatan yang kedua sampai ia kepada jembatan yang ketiga. Fayus'alu anid zakah, maka ditanyakan kaitan dengan masalah zakat. Fa in jaa bi'a tammatan, bila mana kaitan dengan masalah zakat sempurna, jaza ila kintaratir rabi'ah, dia itu akan sampai kepada jembatan yang keempat. Fayus'alu anis siyam, jembatan yang keempat dipertanyakan masalah puasa Ramadan. Fa in jaa bihi tamman, bila mana puasa Ramadan sempurna, jaza ilal khamisah, dia akan sampai kepada jembatan yang kelima. Fa yus'alu anil haji wal umrah, pada jembatan yang kelima dipertanyakan kaitan dengan masalah haji dan umrah. Kita yang memiliki harta, sudah berhajikah atau belum? Haji yang telah kita lakukan itu jadi haji mabrur atau tidak? Yang akan dipertanyakan kembali itulah pada jembatan yang kelima. Fa in jaa bihima tammaini, maka jika sempurna ia melakukan haji dan umrah, jaza ila sadisah, dia akan mampu menghadiri jembatan yang keenam. Fa yus'alu anit tuhri minal hadas, maka dipertanyakan pada jembatan yang keenam kaitan dengan suci daripada hadas. Benarkah ketika kita bersuci baik daripada hadas besar maupun hadas kecil, jahinan kepariksa kembali itu. Fa in jaa bi itamman, maka jika mampu melewati ia hal keadaan sempurna, jaza ila sabi'ah, sampailah dia kepada jembatan yang ketujuh. Fa yus'alu anil mudallim, maka dipertanyakan daripada segala kezaliman. Nyahinan baru pemeriksaan masalah zalim. Nyahinan kamu sapat ubena binatang, ubena urang-urang yang kenang zalim. Nyahinan kagepreh nuku. Nyembak pos terakhir nuku. Bak jembatan terakhir kan, pos terakhir, jembatan terakhir. Nyan kagepreh. Hokai. Yang pohlong roji hoka. Yang kehinan gepreh nuku. Fa in kana lam yadlim ahadan, jaza ilal jannah, maka jika ada ia tidak pernah berbuat zalim akan sesuatu apapun, akan seseorang pun, niscaya jaza ilal jannah, sampailah dia itu kepada syurga. Maka yang pernah tazalimi mia misalnya tengah hidang-dang payah dia kenang sipak mia metuahnya, nyanya kai preh, yang kai preh dia. Orang-orang yang pernah kita zalimi, masyarakat dan sebagainya, nyen gepreh mendum dia. Bila mana mampu kita melewati jembatan yang ketujuh, maka jannah, langsung masuk syurga. Yang menurut sabuh riwayat. Di dalam riwayat yang lain menjelaskan wa ingkana kasrun fi wahidatin min hadhil khisali hubisa ala aqbatin minha alfu sanatin hatta yaqdiyallahu fihi mimma yasha. Dan jika ada ianya seseorang itu kasrun, tidak mencukupi, fi wahidatin, pada satu masalah, min hadhil khisal, daripada ini perkara, hubisa, niscaya dia itu akan ditahan, ala aqbatin minha, di atas ataupun di dalam penjara daripadanya jembatan-jembatan tersebut, alfu sanatin, selama 1000 tahun, hatta yaqdiyallah,
sehingga memutuskan hukum oleh Allah fihi padanya bima yasha dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Rupanya bak jembatan pertama hana lewat. Masalah iman hinan kamu cuncun. Nyen gukurung di malaikat. Padup natrip gukurung di malaikat selama 1000 tahun nunggu. 1000 tahun. Lewat masalah iman kaitan masalah salat. Rupanya masalah salat li kita hana sempurna. Kakenang kurung selama 1000 tahun. Nyan ahwat te kagu kurung selama 1000 tahun, nyan tergantung kepada keputusan Allah. Bila Allah memaafkan, maka setelah dikeluarkan, diperintahkan kembali kepada hamba tersebut untuk melewati jembatan selanjutnya. Tapi kalau seandainya Allah tidak memaafkan, maka dia pun akan dilemparkan kepada neraka jahanam. Makanya bima yasha, tergantung terhadap keputusan Allah. Ladom kaselusau masalah sembahyang mantap, masalah haji mantap, masalah iman mantap. Rupanya zalim hidih beud. Pernah kita menzalimi orang lain. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah ketika beliau bersabda kepada para sahabat, "Atadru manil muflis?" Adakah kalian mengetahui siapa mereka itu yang merugi? Qalu, para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Menurut kami yang dimaksud dengan orang yang telah merugi itulah mereka yang sekarang tidak lagi memiliki harta benda, yang sekarang tidak memiliki uang. Kata Rasulullah, benar, itu merugi di dunia. Yang saya maksudkan orang yang merugi di akhirat. Tahukah engkau siapa? Maka para sahabat menjawab, cuma Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah melanjutkan sabdanya, al-muflisu min ummati, orang yang merugi daripada kalangan umatku di akhirat kelak, kata Rasulullah, mayyati yaumal qiyamah, itulah mereka yang datang ketika kiamat tiba, mahsyar dihamparkan oleh Allah Ta'ala, mayyati yaumal qiyamah bisalat, dengan membawa buku catatan amalan salat, wad zakah, wasyam, wa ghairi dzalik. Mereka semua lengkap membawa buku amalannya, senang, bahagia. Karena pahala sembahyang cukup jai tercatat dalam buku amalan, pahala puasa pijuk mandum-mandum sikurang 8, haji juga demikian, sedekah juga sama. Akan tetapi kata Rasulullah, waqad syatama hadza, akan tetapi dia pula membawa buku yang tercatat dosanya terhadap orang lain. Buku amalan cukup le, rupanya buku dosa pina tercatat di dalam buku maksiat tersebut, syatama hadza, pernah dia mencaci maki orang lain, wa qadzafa hadza, menuduh keburukan terhadap orang lain, menzalimi orang lain, wa daraba hadza, pernah memukul orang lain, memfitnah orang lain dan sebagainya, membunuh orang lain dan sebagainya. Sehingga kata Rasulullah, Allah akan mengambil, fayakhudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Di dalam riwayat yang lain, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan segala amalan si hamba tersebut akan dibagi oleh Allah terhadap orang-orang yang pernah dia zalimi. Pahala sembahyang gejuk ke orang yang pernah dicaci maki, pahala puasa gejuk ke orang yang pernah difitnah, pahala haji dan sebagainya. Makanya ada sebahagian hamba Allah di akhirat kelak ketika melihat buku amalan, ya Allah, lon ya Allah, hana lon waji lom ya Allah, be ila lon jauh tanah suci mu tanah mirah hana peng ya Allah. Gejauh oleh Allah, oh nyan haji si pulin ke kata, karena si pulin getat gencar menyai fitnah kata, cukup tenang nyan haji si pulin nyan gekala lalu, ya Allah long hantar lon si kerubuan ya Allah, bahkan kerubuan gap ijo kelon ya Allah, oh nyan kerubuan si pulin lon jo kata, karena si pulin kata yakin bahwa te iupat kata ikun ke kata dan sebagainya. Nah yang menan tu fa in funiyat hasanatuhu qabla ma yuqda alaih, ketika amal kebaikan semuanya musnah, hana tinggal itu,
Akan tetapi kezaliman masih ada. Orang yang preh-preh balasan amalan getanyo bergejuk keji, rupanya ke hana li amalan hana boleh juk. Lebih banyak amal keburukan, lebih banyak kezaliman daripada amal ibadah. Fa in funiyat hasanatu. Semua amal ibadahnya telah dibagi, tetapi tidak lagi tersisa. Karena lebih banyak amal kezalimannya. Fa in fusiyat hasanatu qabla ma yuqda alaih. U'tiya khatayahum. Maka Allah mengambil dosa ataupun maksiat orang yang pernah kita zalimi, faturihat alih, dicampakkan kepada kita yang berbuat zalim. Ujung-ujung pun yang terjadi akhirnya faturihat finnar, dia pun dicampakkan kepada neraka. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah ketika kita melihat sebahagian manusia seolah-olah sejengkal lagi dia itu akan masuk syurga, nyanduk taat dulu. Hana wate yang hana di masjid, hana wate yang hana dalam zikir, sang-sang sejengkal itu syurga. Tapi karena Allah telah berkehendak dia itu menjadi penghuni neraka, tetap dia itu akan masuk neraka. Sebahagian yang lain kata Rasulullah, ketika kita melihat maksiat yang dia lakukan seakan-akan sejengkal lagi dia masuk neraka. Tapi Allah telah berkehendak dia itu menjadi penghuni syurga. Tetap di akhirat dia itu akan menjadi penghuni syurga. Caranya bagaimana? Yang kelagayannya. Bisa saja orang yang buat maksiat tetapi difitnah oleh orang taat, dicaci maki oleh orang taat, maka berbalik keadaan. Amal ibadah orang taat Allah berikan kepada orang maksiat. Ataupun Allah balik keadaan dia ketika terakhir hampir dekat dengan kematian, Allah balik yang dulunya maksiat menjadi taat, ataupun yang dulunya taat menjadi maksiat. Si bulan tu kena mati gebalik oleh Allah yang dulunya sangat maksiat, karena dia itu mendapat penyakit yang kronis, ia ke mati kataat, hantam ke kebah masjid, mulutnya senantiasa berzikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Padahal Allah telah mentakdirkan dia itu menjadi penghuni syurga. Nyo ke dasar hanjat takun ke gop tu. Hai biak neraka, golong dendai. Kadang ti urung kun kadang tu. Hana soduri tu. Maka apabila mampu melewati setiap jembatan tersebut, jaza ilal jannah kata Rasulullah. Niscaya dia itu akan masuk dalam syurga. Di dalam hadis yang lain, wa dzukira fihi, dan disebutkan pula kaitan dengan masalah sirat, anna mawaqifal qiyamah khamsuna mauqufan, bahwa sungguh posko ataupun tempat menunggu pada hari kiamat khamsuna mauqufan, itu 50 tempat. Jadi padang mahsyar, di padang mahsyar tengku na 50 buah posko tengku, yang setiap posko tersebut harus kita melewatinya dengan mampu menjawab segala pertanyaan. Jadi padang mahsyar tengku, maka sulit datang tengku kiamat, sulit datang. Bek ne bayang tengku seolah-olah peristiwa setelah kiamat di padang mahsyar itu ibarat menunggu bukan bantuan BLT kan tengku, paling susah tengku, paling sulit. Karena di padang mahsyar itu bukan tempat untuk merasakan balasan nikmat. Kan golomna balasan tepu pinan, balasan nikmat syurga nanti ya. Tapi Puan Rashid, hinan di padang mahsyar sama setara kita di hadapan Allah. Puku ulama, puku masyarakat biasa, pejabat dan sebagainya, sama mendung, hana beda. Suum sama terasa, sama terasa, gerah sama terasa, semuanya terasa lapar, semuanya merasa kehausan. Pajan baru gadah legetannya rasa haus ketika mendapatkan minum haudun, air kolamnya Rasulullah. Karena man syaraba syurbah, siapa saja yang sempat meminum satu teguk kurfah, satu teguk daripada air kolam Nabi, la yadma'u abadan,
dia tidak akan pernah terjadi haus. Nyan kenyan baru. Nyan kabeh tak lewati pos-pos benar tunggu 50 pos berbagai macam pertanyaan. Jadi kita kala naruh ketanya yang kadang tihana kadang. Tanya lewat aju kadang kan. Cerita tanya. Kita kala lam. Kullu mauqufin, setiap satu pos itu alfisanah, selama 1000 tahun. Reptat lah kau tunggu karena cukup ramai manusia. Satu-satu pos menunggu masanya selama 1000 tahun baru truk giliran untuk mendapatkan giliran pertanyaan. Kalau tu dia tak jawab. Yaqa'u su'alu fi kulli minha, yang terjadilah berbagai macam pertanyaan pada tiap-tiap daripadanya pos. An syai'i khassin bidzalikal mauqifi, daripada sesuatu yang terkhusus dengan demikian setiap pos. Madzkuri fi dzalikal hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Wa fi ba'dil athar, dan sabit dalam sebahagian asar perkataan sahabat, yus'alu fi thalathati, ditanyakan pada pos yang ketiga, an saumi Ramadan. Bak pos yang kelih dari 50 buah pos, 50 buah posko yang masih harus terlewati katanya di peristiwa pokoknya di padang mahsyar. Posko yang ketiga kaitan pertanyaan dengan masalah puasa Ramadan. Wa fi rabi'ah, pada posko yang keempat masalah puasa. Wa Jibrilu fi awalihi wa Mikailu fi wastihi. Rupanya yang menjadi penanya pada posko yang pertama itulah malaikat Jibril, dan pada posko pertengahan itulah malaikat Mikail. Yas'alanin nas, keduanya bertanya kepada manusia, an umurihim, yang pertama kaitan dengan usia. Fima afna'uhu fi ta'atillah atau fi maksiatillah. Fima, kemana mereka itu menghilangkan usia, pada mentaati Allah ataupun pada maksiat kepada Allah. Nyen pos pertama. Nyen pos kan pertama pos kelih dan pos keput. Pos kelih malaikat Jibril, pos keput malaikat Mikail. Mandua malaikatnya sama pertanyaan. Paduk tahun umukah? Bangga kalian umur 60 tahun, 52 tahun. Kemana engkau bawa usiamu? Lebih banyak kepada maksiat terhadap Allah ataupun lebih banyak kepada ibadah? Kata ente tak jawab bertanya, ya kata ente ibadat lah, ya, kan? Long lebih elok ibadat daripada maksiat. Kon tulit butoi nyan kehinan. Ketika terjadi keributan yang kebakwatenyan teku, menyena terjadi perdawaan. Bak setiap posnya terjadi perdawaan. Ada riwayat yang lain, maka dibukalah layar tancap. Geputa film kehidupan. Karena dawa pun nak pakai. Nyambat layar tancapnya hinan ke takalan pakiban kejadian lahir rawat tu. Sawama bidan wate tanyo lahir. Pakiban gebalut, pakiban hi tu. Yang geputa mendum filmnya. Yang wate tu bak film tersebut, yang ketika tengah tadu laganya berat, tak cukai ngan yang kakalan, yang malaikat ti talah kakalan. Kakalan. Yang duk bak tameh je so kalong. Ya. Pelimah bak gop. Kemudian nasabah wate tengah cok barang gop. Nya kata balik cukai di man, kangen cukai katanya di man. Man yang cok cua barang gop so kaki dia. Nya hanale eut ji kandok di mana. Menang kejadian tu. Purut saya lagi landunya tu tunggu. Karena ketika terjadi perdawaan supaya jelas, maka diputarlah layar tancap kehidupan. Hinan terbukti apakah lebih banyak usia kita pergunakan kepada taat ataupun kepada maksiat. Nyembah pos pertama tu. Kemudian wa an syababihim fima ablahu. Kemudian dipertanyakan masa mudamu. Kemana engkau pergunakan masa mudamu? Nyanan jelas mendum nunggu. Oh kanan muda ya berdega-dega. Getan yang mendum baik fikir saya kamu dah hanya tengah masa tenang-tenang. Berdega-dega nyanduh mendum pulau Gunung Salak saja, pulau Jomblang, pulau Musjid, pulau Melasah. Nyanduh mendum mana pun dah mendawan. Mandum deh.
wa an ilmihim madza amilu bih, dan kaitan daripada ilmu mereka, madza amilu bih, bagaimana mengamalkan oleh mereka dengannya ilmu. Nyo karo perti kamu di mana? Ya, yang kagebi ilmu oleh Allah Ta'ala, kemana mereka peruntukkan ilmu tersebut untuk mengamalkan bagi dirinya dan mengajarkan orang lain, ataupun mencari popularitas dengan ilmu. Ini aku pertanyakan dulu. Karena menyekasat dari pertama tujuan mencari ilmu hanya sebatas mencari kekayaan, mencari popularitas, dari ponkon kasalah. Getanyang ilmu yang telah Allah berikan kepadamu, kemana engkau pergunakan? Yang semua buat, yang semua buat yang tujuan karena Allah kon, nya karena Allah kon, geputar alam. Saya karu tetap geputar balik tunggu. Lalu wa an malihim min aina iktasabuhu wa aina anfiquhu, dan kaitan daripada masalah harta mereka manusia, dari mana mereka itu berusaha, artinya bagaimana cara mereka mencari harta dan kemana mereka peruntukkan harta. Kaitan dengan harta, dua pertanyaan. Kaitan dengan usia, kemana engkau peruntukkan usia. Kaitan dengan ilmu, bagaimana engkau pergunakan ilmu. Tapi kaitan dengan harta, dua pertanyaan. Bagaimana engkau dapati dan kemana engkau pergunakan. Ya berdega-dega. Makanya yang paling berat harta tu. Lam kubu berat kait harta, di akhirat juga berat kait harta. Harta berat tetap. Maka pada hakikatnya harta ini sebenarnya bukan ladang nikmat. Bukan ladang nikmat harta. Lebih menjurus kepada laknat tu. Takut-takut haik tak atu harta yang nabag tanya. Berat ke laknat tu daripada ke nikmat. Makanya menyatakan di kameri ya Allah toh yang God menyatakan cok pulang juga di mandu. Gak menantang. Toh yang God menyagot nah harta belen cok. Menyagot hanan cok mandu juga deh. Berat tu kait masalah harta berat tat. Tapi belen mendoa kli itu. Nya mendoa bayi kelah. Kemudian wal malaikatu safuna yaminan wa shimalan yakhtafunahum bil kalalibi wahya syahwatud dunya tasawwuru bi surati kalalibin mithlu syauki sa'dan. Sa'dan apa? Kama warada kama urida fil hadis wasa'danu bi fathisin al muhammalah nabitu du syaukin yan bitu bi ba'di jasuri taqulu lahu al amamah syaribu anbar. Dan beberapa malaikat safuna berdiri secara berjajar, yaminan sebelah kanan pos, wasimalan dan sebelah kiri pos. Na penjaga lo. Na penjaga beberapa malaikat yakhtafunahum, yang mencakar oleh mereka itu malaikat hum akan mereka yang tidak mampu menjawab. Ngenpu gecakar bil kalalib, makna kalalib besi yang memiliki cakar. Kena yang muna ujung-ujung kena lagi cerah yang kena guk gegeri. Ya hana-hana pu jawab yang kena kalalib. Wahia syahwatud dunia, dan dianya kalalib itu adalah syahwat dunia. Tasawuru biswati kalalib, diserupakan dengan bentuk kalalib. Mithlu syauki sa'dan, dianya kalalib itu misal duri pohon sa'dan. Sa'dannya pohon berduri maknanya. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam satu hadis. Apa itu sa'dan? Sa'dan dibacakan dengan patah sin yang muhmalah, adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki duri, yang tumbuh dia bi ba'di jasur, di sebahagian di daerah kawasan panas. Daerah-daerah gersang, bak tanah-tanah tandus, yang sa'dan muduro-duro menyebab tanya ya ceh barang kilih tengok kana. Yang kenyan yang lain bak lain nan boh kana, boh belangan barang kilih kana. Yang kenyan model
laganyan model. Jadi ketika getanyang le malaikat han mampu tajawab ataupun temu sulit nyan ke ngan ke support tai ke support pai le ke support. Makanya nama temeng istirahat tu di padang mahsyar hana tu kan tempat santai nan bentu tapi ke lagi dunia dang te ihoi getanya taje kopi-kopi le kan ide hana nunggu hana nyo dandang geliran long le karena trentan selama 1000 tahun karena manusianya triliunan manusia. Nah, dandang gehoi tak duduk le atas santai hana je duduk nunggu cuma menunggu dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan yang tidak memiliki atap, jauhnya matahari sejengkal kata Rasulullah. Itu di antara peristiwa mahsyar. Putar Siratal Mustaqim satu jembatan yang sangat halus dan tebalnya tergantung amalan kata Rasulullah. Nyohon nak pegah. Yukhtalafu bi ikhtilafin nasi. Berbeda keadaan sirat itu dengan sebab berbeda manusia. Fayatasi'u, maka sebahagian manusia luas ianya siratal mustaqim, wa yariqu, dan kecil ianya siratal mustaqim bihasabi intisyarin nuril hasili minal a'mali, dengan sekira-kira pancaran cahaya yang hasil ia daripada segala amalan, wa dayqihi, dan sempitnya cahaya. Maka makin banyak amal ibadat, makin raya cahaya lampu sorot bagi kitanya watet lewati siratal mustaqim. Karena yang akan menjadi lampu sorot, penerang bagi kitanya dalam menjalani siratal mustaqim adalah amalan nunggu. Amalan rawat masing-masing nunggu. Kemudian wa min huna, dan daripada sana, kana raqifan fi haqqi qaumin wa aridan fi haqqi akharina. Ada ianya sirat itu halus pada hak satu kaum dan lebar pada hak kaum yang lain. Fa'ardu sirati kulli ahadi bikadri ittisa'i nurihi, maka lebar sirat itu tiap-tiap seseorang dengan sebab kadar luas cahayanya. Fala yamshi ahadun fi anwari ahadin, maka tidak berjalan oleh seseorang di dalam cahaya orang lain, illa idza aradallah, kecuali apabila menghendaki oleh Allah, idhara fadlihi, akan mendahirkan karunia-Nya. Ya, ni kalat tengku ilikut getanya kena urang na, samping getanya kena urang cit na, rawi getanya punah sirat. Kadang itu tajak tak patna ulama nya ke karaya cahaya lampu kanyan. Tajak samping kanyan tagro pejulam cahaya kanyan, maka tidak berjalan seseorang di dalam cahaya orang lain. Kelagi dunia nunggu kalau kena siat hana ide hana berlaku tanya nunggu. Maka cahaya masing-masing hana dia baca cahaya gop tiban wallahu alam hai dia bayang nunggu. Seberapa besarnya amalan kita, sebesar itulah cahaya yang akan kita dapati. Model bedah sebuah tengah lapan mangka lagi senter lah tegak. Menurutnya ni apa dia kata tak ada lampu teman bawah lapan sebuah. Menan ni kejadian. Bahkan na yang cepat berjalan di atas siratal mustaqim, na yang lambat. Wa qadaratullahi salihata limururihim alaihi ma'a kaunihi ariqun minasya'arati wa ahadun minasayfi wa yatafawwatuna fi sir'atin mururihim wa bat'ihi bihasabi tafawutihim fi sir'ati i'radi qulubihim anil maharimi. Kata lagu yang saja bungtu biraya. Dan bermula kekuasaan Allah akan orang yang saleh bagi melalui mereka di atasnya sirat, beserta keadaannya itu halus daripada
daripada seumpama rambut, dan seseorang seumpama daripada pedang. Dan berbeda-beda, wa yatafawut, lebih kurang mereka manusia pada cepat melewati siratal mustaqim dan lambat melewati siratal mustaqim, dengan sekira-kira tafawut mereka, lebih kurang mereka pada cepat berpaling hati mereka daripada segala haram. Ya, na urang secepat kilat cup ka lewat, na ya urang lambat. Siapa mereka yang lebih cepat melewati siratal mustaqim? Siapa di antara mereka yang lebih cepat berpaling daripada perbuatan haram? Cepat berpaling, maka cepat melewati siratal mustaqim. Agak lambat berpaling, lambat melewati siratal mustaqim. Tidak pernah berpaling, tidak akan lewat siratal mustaqim. Maka ketika melihat perbuatan haram, seketika dia katanya menghindar, ataupun tak perlu tak kahai terdepu kadangnya lambat menghindari diri daripada perbuatan haram, maka lambat pula melewati siratal mustaqim. Termasuk zina, baik zina mata dan sebagainya. Mantakala urun tuha bagah-bagah juga, urun tuha apa? Mantakala anak kuliahan, Allah Maha tahu kan. Itu nyo nayakai menan. Tak buat ke hanti mati sebab mata letiat ada, astagfirullah. Jadi orang yang cepat menghindar dari maksiat, cepat melewati siratal mustaqim. Lambat menghindar dari maksiat, lambat melewati siratal mustaqim. Tidak menghindar dari maksiat, tidak lewat siratal mustaqim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.